Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tri Andriani dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Teman, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa ini bukan hanya menjadi alat komunikasi untuk 270 juta penduduk Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Namun, tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia kini telah dikenal oleh berbagai bangsa di dunia? Bahasa Indonesia telah diajarkan di lebih dari 50 negara di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Arab Saudi. Bahkan di universitas luar negeri telah didirikan pusat studi bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa kita dan budaya kita. Mengapa bahasa Indonesia berpotensi bisa menjadi bahasa internasional? Alasan pertama yaitu jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 200 juta orang, yang mana dengan jumlah populasi tersebut menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dengan penutur terbesar di dunia. Alasan yang kedua adalah bahasa Indonesia mudah untuk dipelajari. Bahasa Indonesia memiliki struktur bahasa yang relatif sederhana, tidak memiliki kata kerja yang berubah berdasarkan waktu, dan ejaannya yang konsisten. Ini membuat orang asing merasa bahwa bahasa Indonesia ini lebih mudah dibandingkan bahasa Asia lainnya seperti bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Alasan yang ketiga adalah dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia melalui program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini telah mengirim para pengajar ke dunia dan ribuan mahasiswa asing telah mengikuti program ini setiap tahunnya. Alasan keempat yaitu kekayaan budaya Indonesia. Bahasa Indonesia merepresentasikan keberagaman suku, budaya, tradisi yang menjadi daya tarik bagi dunia internasional. Ketika orang asing belajar bahasa Indonesia, mereka juga akan belajar tentang kuliner, musik, tradisi, batik, dan nilai-nilai kehidupan bangsa kita. Alasan kelima, posisi strategis Indonesia di ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang kuat di kawasan ini. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja resmi ASEAN seperti halnya bahasa Inggris di Uni Eropa. Untuk menjadikan bahasa Indonesia benar-benar dikenal dunia, tentunya butuh dukungan dari kita semua. Kita sebagai generasi muda harus menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, dengan baik, dan benar, terutama di ruang publik dan di media sosial. Gunakan bahasa Indonesia untuk menulis karya ilmiah, membuat konten kreatif, dan berinteraksi di dunia digital. Dengan begitu, dunia akan melihat bahwa bahasa Indonesia bukan hanya untuk alat komunikasi saja, tetapi bahasa pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
Sebagai penutup, mari kita ingat pesan dalam Sumpah Pemuda. Kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekarang, kita tidak hanya menjunjung saja, tetapi juga menduniakan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam berbahasa, bangga berbahasa, bangsa berjaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.